Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan pemrograman visual. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur, function, dan modul. Prosedur dan function dalam Visual Basic termasuk dalam subroutine. Subroutine adalah kumpulan program yang dibuat secara terpisah dari kode program yang lain dengan tujuan untuk mengurangi jumlah baris pada kode program, dan kumpulan program tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Kelebihan penggunaan prosedur dan function diantaranya, yang pertama, kode program menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua, prosedur dan function dapat dipakai berulang-ulang sehingga dapat menghemat waktu dan mempersingkat program. Yang ketiga, apabila terjadi kesalahan pada prosedur dan function, mudah untuk diperbaiki. Dan yang keempat, mudah dikembangkan dan dimodifikasi. Nah, saya akan langsung saja menunjukkan contoh implementasi penggunaan dari prosedur dan function. Baik, saya akan langsung ke Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, ya, yaitu dengan membuat project baru. Untuk nama projectnya di sini saya buat prosedur dan function. Oke. Nah, selanjutnya pada form yang sudah disediakan ini, ya, saya akan sisipkan sebuah objek, yaitu objek label, ya, kemudian objek textbox. Oke. Nah, baik. Kemudian saya akan copy sebanyak 5 buah label dan 5 buah textbox, ya. Kode nama. Nah, selanjutnya saya akan sisipkan objek button. Nah, saya copy. Di sini ada sebanyak 3 buah button. Ya, ada 3 buah button. Nah, selanjutnya saya akan ubah properties, ya, pada label, ya, teksnya. Contohnya di sini kode barang. Kemudian label yang kedua adalah nama barang. Kemudian yang ketiga harga satuan. Yang keempat jumlah, ya, jumlah belinya, ya. Dan yang kelima itu total harga. Baik. Selanjutnya untuk button 1 di sini saya ubah menjadi hitung, ya. Kemudian button 2 ubah menjadi clear, ya. Dan button yang ketiga saya ubah menjadi exit. Baik, kemudian untuk nama formnya contohnya form prosedur, ya. Prosedur dan function saja. Oke. Nah, selanjutnya properties name pada textbox, ya. Karena textbox ini akan digunakan, maka properties name-nya yang saya ubah, ya. Nah, awalnya textbox 1 menjadi txt kode. Nah, kemudian untuk nama barang txt nama, harga satuan txt harga, ya. Kemudian jumlah txt jumlah, dan terakhir untuk total harga txt total, ya, untuk name-nya. Oke. Baik, ini adalah properties name, ya, yang diubah pada text box, ya. Nah, untuk button tidak perlu saya ubah, ya, untuk name-nya, ya, hanya teksnya saja. Baik, selanjutnya, ya, untuk prosedur dan function, ya, dapat langsung, ya, kita ketikkan,
ya, dengan mengarahkan pada kode program atau kode editor, ya. Baik, bisa menggunakan double click. Maka kita akan diarahkan pada kode editor atau kode program. Nah, baik. Di sini yang pertama adalah pembuatan function, ya, untuk perhitungan, ya. Karena tadi ada total, ya, untuk perhitungan pembelian, maka di sini function untuk perhitungan terlebih dahulu. Yaitu contohnya private, ya, private, ya. Ini bisa private, bisa public, ya, boleh, ya, terserah mau yang mana yang ingin digunakan. Private itu hanya form tersebut yang dapat menggunakan, tetapi jika sifatnya public, maka, ya, form-form yang lain juga bisa menggunakannya nanti. Oke. Nah, karena ini hanya satu form, jadi private saja, ya. Private function, ya. Nah, kemudian untuk nama functionnya, contohnya function hitung. Oke. Baik. Kemudian di sini deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan di dalam function hitung tersebut. Contohnya dim jumlah, ya. Kemudian harga, ya. Kemudian total, ya. S integer. Oke. Nah, selanjutnya jumlah sama dengan, ya, ini adalah txt jumlah. Jadi jumlah itu adalah txt jumlah titik teks. Kemudian harga adalah txt harga titik teks, ya. Nah, selanjutnya total, ya, total adalah jumlah, ya, dikali dengan harga. Nah, kemudian txt total, ya, titik teks sama dengan total. Oke. Nah, kemudian return, ya, pengembaliannya pada total, ya. Oke. Nah, inilah function untuk perhitungan, ya, yaitu menghitung nilai total, ya, dari pembelian, ya, yaitu jumlah dikali dengan harga. Nah, selanjutnya saya akan buat sub prosedur, ya, untuk pengecekan, ya, pengecekan penginputan data, ya. Contohnya adalah sub cek data kosong, ya. Nah, jadi untuk sub prosedur, ya, kata kuncinya adalah diawali dengan kata sub, ya, kemudian akan diakhiri dengan end sub. Sedangkan untuk function, kata kuncinya adalah function, ya, bisa private function, bisa juga public function, ya, kemudian diakhiri dengan end function. Oke. Baik, untuk sub prosedur cek data kosong, di sini saya akan inputkan if, ya, txt kode titik teks sama dengan kutip 2, ya. Maksudnya adalah jika text box kodenya nanti tidak diinputkan data atau kosong datanya, ya, maka MSG box, ya, saya akan tampilkan pesan yaitu kode tidak boleh kosong, ya. Nah, contoh pesannya seperti itu. Kemudian di sini simbolnya simbol peringatan, ya, 48. Kemudian judul pesannya adalah konfirmasi. Oke. Selanjutnya txt kode titik fokus. Oke. Nah, kemudian else if, ya, txt setelah kode nama, ya, titik teks sama dengan petik 2, ya. Dan maka di sini saya akan copy mulai dari message box, ya, sampai txt kode fokus. Nah, di sini kemudian saya pastekan di sini. Maka di sini nama tidak boleh kosong, ya. Nah, kemudian fokusnya adalah txt nama. Oke. Nah, selanjutnya else if kembali, ya, else if kembali txt setelah nama tadi harga, ya, titik teks sama dengan sama, ya, kutip 2, maka MSG boxnya juga hampir sama, yaitu harga tidak boleh kosong, ya. Nah, selanjutnya txt harga titik fokus.
Oke. Nah, selanjutnya setelah harga ada jumlah, ya. Maka di sini else, ya. Else if, ya. txt jumlah titik teks sama dengan, maka muncul kembali pesan, yaitu jumlahnya tidak boleh kosong, ya. Jumlah tidak boleh kosong. Selanjutnya txt jumlah titik fokus. Nah, selanjutnya ya tinggal txt total, ya. Nah, karena txt total ini tidak diinputkan secara manual, ya, perhitungannya menggunakan function tadi, ya, menggunakan function ini, ya, maka langsung saja, ya, else, ya, yaitu call, ya, function hitungnya, ya. Nah, jadi untuk total langsung, ya, kita panggil prosedur, ya, atau function hitungnya, langsung kita panggil di sini. Oke. Nah, selanjutnya sub prosedur yang lain yaitu sub bersih, ya. Nah, ini untuk membersihkan isi text box nantinya jika sudah terinputkan data, ya, yaitu txt kode titik clear, ya. Selanjutnya txt nama titik clear, ya. Kemudian txt harga titik clear, ya. Txt jumlah titik clear, ya. Nah, kemudian txt total, ya, sama dengan petik 2, ya. Nah, kenapa tidak saya gunakan clear, ya, karena total itu adalah perhitungan, ya, jadi kita kosongkan saja seperti ini. Oke. Kemudian txt kode titik fokus, ya, jadi fokusnya atau penempatan kursornya di txt kode. Nah, inilah sub prosedur ataupun function yang bisa digunakan, ya, di dalam form, ya, untuk transaksi pembelian tadi, ya. Itu ada function hitung, ada sub prosedur untuk cek data kosong, dan ada sub prosedur bersih, ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaan sub prosedur ataupun function tinggal memanggil nama function saja atau nama prosedurnya saja. Nah, contohnya di sini untuk pemanggilan function atau penggunaan function sudah dilakukan pada sub prosedur ini, yaitu inilah dengan perintah call hitung, ya. Inilah perintah untuk pemanggilan dari functionnya. Nah, sedangkan untuk pemanggilan prosedur, ya, yaitu cek data kosong, nah ini dilakukan pada tombol hitung, ya. Jadi saya double klik tombol hitung, ya. Nah, untuk perintah pada tombol hitung tinggal call cek data kosong. Oke. Jadi hanya tinggal panggil sub prosedur cek data kosongnya. Kemudian di tombol clear, ya, saya double klik, ya, saya panggil juga call bersih. Oke. Nah, jadi nggak perlu saya ketikkan ulang lagi perintah ini, ya. Jadi hanya tinggal panggil nama sub prosedurnya saja. Oke. Baik, jika sudah maka untuk melihat hasilnya langsung saya eksekusi program. Nah, baik. Maka di sini, ya, ketika saya akan klik tombol hitung, maka harus diisi dulu, ya. Seperti lihat ini akan muncul pesan kode tidak boleh kosong. Oke. Nah, maka isikan dulu kodenya, misalnya 1 2 3 4, ya. Kemudian nama barang misalnya saya kosongkan. Klik hitung, maka nama barang juga tidak boleh kosong. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya nama barang ABC, ya. Untuk harga satuan, ya, juga diisi misalnya 5.000. Oke. Nah, jumlahnya misalnya 10. Nah, karena sudah terisi seluruhnya harga satuan dan jumlah, tinggal klik tombol hitung saja, nah, ya, untuk proses perhitungannya, ya. Maka function hitung akan langsung dijalankan, ya. Kenapa? Karena function hitung sudah akan dipanggil, ya, melalui sub prosedur cetak kosong, ya. Oke. Nah, kemudian, ya, sub prosedur bersih juga akan dipanggil dengan tombol clear ini, ya. Ini untuk membersihkan. Klik tombol clear, maka teks akan dibersihkan. Oke. Nah, di bagian akhir yaitu tombol exit, ya. Tombol exit, ya,
bisa menggunakan prosedur ya, bisa juga tanpa menggunakan prosedur ya. Tapi saya lebih sering menggunakan untuk tombol exit ini langsung tanpa menggunakan sub prosedur ya, yaitu dengan double klik tombol exit ya. Kemudian di sini if MSG box ya, saya munculkan pesan terlebih dahulu ya, program akan ditutup contohnya. Program akan ditutup ya. Nah, ini contoh pesannya. Kemudian di sini 32 tambah 4 ya. Ini adalah simbol untuk message box style ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas 32 itu untuk simbol apa, 4 itu untuk simbol apa gitu ya. Kalian bisa ulang kembali nanti ya, atau bisa cek di daftar message box style ya. Oke, nah selanjutnya ya sama dengan MSG box result yes ya. Nah selanjutnya maka n else berarti exit ya, exit sub. Oke. Nah, ini adalah button yang ketiga, yaitu button exit ya. Jadi ketika kita klik nanti tombol exit akan muncul pesan program akan ditutup ya. 32 tambah 4, 32 ini untuk simbol tanda tanya, sedangkan 4 ini untuk tombol yes no. Makanya di sini jawabannya adalah message box result yes. Jika jawabannya adalah yes atau iya, atau jika yang ditekan adalah tombol yes, maka n itu program akan diakhiri. Else ya, selain itu berarti yang dipilih adalah tombol no, maka exit sub ya. Exit sub ini hanya menutup pesan yang dimunculkan ya, tetapi tidak menutup program. Oke, baik. Jadi langsung saya akan eksekusi untuk melihat hasilnya ya. Nah, untuk tombol exit akan muncul pesan nantinya seperti ini ya. Baik, ini adalah untuk simbol 32 ya, dan ini adalah untuk angka 4 ya. Simbol 4 yaitu tombol yes dan no. Jadi klik yes untuk mengakhiri program atau menutup program. Oke. Nah, baiklah, inilah contoh prosedur dan function ya, di dalam Visual Basic ya, pada pembahasan pemrograman visual. Nah, untuk penggunaan modul ya, saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya, bagaimana implementasi dari modul. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.